Minang suang simalangkong ngohe-ngohe yang artinya halo teman-teman dimanapun kalian berada ya. Berhubungan sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan. Gimana? History user browser sudah dibersihkan? Atau aplikasi VPN sudah di-uninstall? Wow! Kembali lagi bersama aku Dan di channel Dan Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang seorang presiden yang anti-Islam dan ingin menghapus Islamisme di negaranya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya karena aku ada janji ngeronda sama Batman pada malam hari ini. Dan inilah Mustafa Kemal Atatürk. Ghazi Mustafa Kemal Pasha atau lebih dikenal sebagai Mustafa Kemal Atatürk lahir pada 19 Mei 1881 Tesalonika, Yunani. Ia diberi gelar Al-Ghazi yang artinya yang memerangi dan kata Atatürk di akhir namanya yang berarti Bapak Turki. Kemal Atatürk juga dicap oleh bangsa barat sebagai bapak modernisasi di Turki. Namun, sebenarnya Kemal Atatürk merupakan tokoh yang membunuh syiar Islam di Turki dan merupakan orang yang bertanggung jawab atas runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1924. Kemal Atatürk mempunyai seorang ayah bernama Ali Riza Effendi yang bekerja sebagai seorang pegawai bea cukai, dan ada juga beberapa rumor mengatakan bahwa Ali Riza Effendi bukan ayah kandung Kemal Atatürk melainkan ayah tirinya. Pada usia 12 tahun, Kemal Atatürk masuk ke sekolah militer di Salonika dan melanjutkan akademi militernya di Monasitar pada tahun 1895. Lulus pada tahun 1905 dengan pangkat Letnan II. Setelah lulus, ia ditugaskan ke Batalion 3 Salonika pada tahun 1907. Pada titik inilah Kemal Atatürk mulai memusuhi kekhilafahan Utsmaniyah atau Ottoman dan orang-orang Islam. Ia juga mengingatkan kepada rekan-rekannya bahwa jangan sampai tertipu oleh pemahaman-pemahaman Islam. Nama Mustafa Kemal Atatürk ini mulai menanjak naik ketika pecahnya Perang Dunia Pertama, dan pada saat itu ia ditunjuk sebagai Panglima Pasukan ke-19 di Sinah Koala. Ia bersama seluruh pasukannya berhasil mengusir pasukan Inggris sebanyak 2 kali di Semenanjung Gallipoli, Balkan dan Nadir. Dan setelah itu, Mustafa Kemal Atatürk diangkat sebagai kapten dan kemudian menjadi jenderal pada tahun 1916. Namun ada beberapa rumor mengatakan bahwa kemenangan Atatürk sudah disetting oleh Inggris sejak awal. Inggris sengaja mengalah dengan tujuan untuk menaikkan nama dari si Kemal Atatürk ini supaya dikenal sebagai seorang pahlawan oleh masyarakat Turki, dan memanfaatkan pamor dari si Kemal Atatürk ini untuk meruntuhkan kekhilafahan Ottoman, karena si Kemal Atatürk ini merupakan orang yang sangat benci dengan orang-orang Islam. Pada tahun 1918, Mustafa Kemal Atatürk memimpin sebuah pasukan yang berada di Palestina. Pada saat itu, Mustafa Kemal Atatürk memberhentikan serangan kepada pasukan lawan yaitu Inggris dan memberi jalan kepada Inggris ke arah utara. Alasan Kemal Atatürk membiarkan Inggris lewat begitu saja karena ia sedang sakit dan terlantar di Camp Nablus. Lalu Kemal Atatürk bersama pasukannya bergerak ke arah utara di daerah Damaskus. Sampai di sana, ia memerintahkan pasukannya untuk jangan menyerang dan membukakan pintu selebar-lebarnya untuk pasukan Inggris agar mencapai ke kerajaan Ottoman. Pada akhirnya, kerajaan Ottoman pun kalah. Dideklarasikan gencatan senjata oleh Inggris, dan Inggris memicu huru-hara di kawasan istana kerajaan Ottoman untuk menghentikan kejahatan-kejahatan yang sudah direncanakan oleh Inggris itu sendiri. Lalu Inggris mengusulkan Kemal Atatürk sebagai petinggi negara pada saat itu. Reputasi Kemal Atatürk menjadi naik, sedangkan reputasi Kesultanan Ottoman semakin menurun.
Pada waktu yang bersamaan, Kemal Atatürk membantu para musuh untuk menguasai daerah-daerah kekuasaan Kerajaan Ottoman. Inggris pun membebaskan Yunani dari kekuasaan Kesultanan Ottoman, dan dampak dari pembebasan Yunani ini sangatlah buruk terhadap umat Muslim. Karena pihak Yunani tanpa segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap umat Muslim, serta melepaskan kopiah dan hijab yang dikenakan rakyat Turki, dan bahkan mereka menembak secara membabi buta terhadap rakyat Turki. Nama dari Mustafa Kemal Atatürk semakin harum karena ia menjalin hubungan kerjasama dengan tentara Inggris secara diam-diam. Lalu berita-berita terkait dengan Mustafa Kemal Atatürk disebarkan ke negara-negara Islam lainnya. Dalam hal ini, orang-orang Islam berhasil tertipu oleh Mustafa Kemal Atatürk. Namun masyarakat Turki dan orang-orang Islam lainnya menganggap bahwa Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang pahlawan. Saking harumnya nama Mustafa Kemal Atatürk ini, sampai-sampai dipuji oleh Ahmad Shauqi yang mengumpamakan si Mustafa Kemal Atatürk ini dengan Khalid bin Walid. Gila, saya sanjung dengan sahabat Nabi, cuk. Namun kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat Turki hanya berlangsung sebentar, dikarenakan Mustafa Kemal Atatürk membubarkan pemerintahan kekhilafahan, dan bahkan seluruh keluarga kekhilafahan diusir keluar dari Turki, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang Islamisme dihapuskan oleh si Kemal Atatürk ini. Sekolah-sekolah Islam pun juga diubah menjadi sekolah umum biasa. Selama pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk ini, semua berhubungan dengan agama Islam itu sangat dilarang. Mustafa Kemal Atatürk meminta seluruh masyarakat Turki untuk berpakaian ala barat. Dalam beberapa tahun saja, Mustafa Kemal Atatürk ia telah menghapuskan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, serta melarang ibadah haji, bahkan menutup beberapa masjid yang ada di Turki, seperti dirubahnya masjid besar Hagia Sophia menjadi sebuah museum. Gila nih orang zolimnya, nauzubillah. Tingkat kekafirannya itu udah gak tertolong lagi, cuk. Ia juga memperbolehkan orang Islam menikah dengan non-Islam. Selain membatalkan libur di hari Jumat bagi umat Muslim, ia juga mengubah suara azan yang wajib menggunakan bahasa Arab sebelumnya menjadi bahasa Turki. Mengubah seluruh tulisan di Al-Quran yang awalnya menggunakan bahasa Arab juga menjadi bahasa Turki. Ia juga tidak segan-segan membunuh orang-orang yang bertentangan dengan pahamnya. Jadi benar-benar semua tindakan yang bertentangan dengan agama Islam yang dia buat. Kemudian ia mendirikan Partai Rakyat Publik pada tahun 1923 dan menjadi presiden pertama Turki sampai akhir hayatnya. Ada beberapa kebijakan Mustafa Kemal Atatürk yang membuat nilai-nilai Islam di Turki semakin memudar. Aku akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, memperbolehkan wanita dan laki-laki saling bersentuhan dan menari-nari di hadapan umum. Ia menyerukan kepada seluruh masyarakatnya untuk berpakaian ala barat modern. Ia menyuruh masyarakatnya untuk minum alkohol yang jelas-jelas haram bagi agama Islam. Azan menggunakan bahasa Turki, Al-Quran dicetak ke dalam bahasa Turki. Ia meminta para arsitek-arsitek dari luar negeri untuk membangun patung-patung di seluruh negara Turki, dan menentang bahwa agama Islam adalah agama resmi di Turki. Ia juga merubah Assalamualaikum menjadi Marhaban Bikum, dan para perempuan dilarang menggunakan hijab, dan yang terakhir, menutup beberapa masjid di Turki. Sebenarnya masih banyak lagi kebijakan Mustafa Kemal Atatürk yang bertentangan dengan agama Islam. Ini mungkin kalau malaikat pencatat dosa, aku rasa udah kehabisan tinta pena yang mencatat semua ini. Sungguh zolim sekali pemuda ini, cuk. Di detik-detik sebelum Mustafa Kemal Atatürk meninggal dunia, ia terkena beberapa penyakit yang cukup parah, seperti penyakit kulit yang menyebabkan ia merasa gatal-gatal dari ujung kepala hingga ujung kaki, penyakit jantung, malaria, kanker hati, dan penyakit kelamin.
Bahkan ia juga merasakan panas sekujur tubuhnya. Saking panas, ia menyuruh pembantu di rumahnya untuk memasukkan potongan es batu ke dalam selimutnya, serta mengerahkan pemadam kebakaran untuk menyiram seisi rumahnya agar lebih dingin. Namun hal tersebut tidak merubah apa-apa. Jadi siksaan terus-menerus datang ke dia sampai dia meninggal pada tahun 9 November 1938. Setelah Mustafa Kemal Atatürk meninggal, semua masyarakat Turki tidak ada yang mau memandikan, mengkafani, dan menyolatkan mayatnya. Sehingga mayatnya disimpan selama 9 hari 9 malam dengan cara diawetkan. Pada akhirnya, saudara perempuan si Kemal Atatürk ini meminta ke para ulama-ulama untuk melaksanakannya. Masalah tidak sampai di situ aja. Pada saat proses penguburan mayat, si Kemal Atatürk ini tidak pernah muat walaupun sudah digali berulang kali, semacam tidak diterima bumi lah dia ini. Dan akhirnya diambil keputusan bahwa mayatnya tidak dikuburkan dan ditaruh di museum yang bernama Etnografi Ankara. Tubuh Kemal Atatürk ini kembali diawetkan sampai 15 tahun. Tidak ada satu petak tanah pemakaman pun yang mau menerima jenazah Kemal Atatürk ini. Kemudian pada tahun 1953, barulah jenazah Kemal Atatürk ini dipindahkan ke sebuah bukit di Ankara. Dan cara penguburannya, jasad Kemal Atatürk ini dengan cara ditanam di sela-sela bebatuan marmer yang seberat 44 ton. Selesai, ending yang sangat mengkapirkan. Para ulama juga mengatakan bahwasannya bukan di tanah Turki saja yang tidak menerima tubuh si Kemal Atatürk ini, melainkan seluruh bumi manapun tidak bakalan bisa menerima tubuh si Kemal Atatürk ini. Gila. Ini tapi kayaknya kisah dari si Kemal Atatürk ini kayak familiar gitu. Kayak di suatu kisah stasiun TV Indosiar ya misalnya, tapi nggak selebay yang kayak di TV ya kayak mayat masuk ke dalam molen lah, meteor jatuh ke liang kubur lah, tapi nggak selebay itu juga sih. Tapi ya gitulah pokoknya. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah si Kemal Atatürk ini adalah jangan pernah menantang ajaran Tuhan. Itu. Baiklah, aku dan izin pamit. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe YGY. Sayonara, kaos kaki Iron Man. Cuau, cuau, cuau.